Tuhan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan saya neraca sebagai pengisi suara. Episode 81, TSYK 79. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel tengah gusar menjalani agendanya pagi ini. Dia sedang meninjau langsung perumahan elit yang sedang proses pembangunan di wilayah Bandung. Bisnis perumahan yang bernilai ratusan triliun, target yang diiming-imingnya sedari ia menjabat sebagai presiden dari Prasetyo Corp, dan harus terbang pagi ini ke Bandung untuk meninjau pembangunan yang memiliki masalah ini, meninggalkan sarapan paginya yang belum selesai, meninggalkan istrinya di mansion bersama Maya dan Mauren. Masalah kali ini harus ia tuntaskan dan bersih. Kabarnya, mandor yang dipercaya selama proses pembangunan membawa kabur uang miliaran. Bukan masalah jumlah uangnya, karena bagi seorang Daniel, uang puluhan miliar pun tak seberapa baginya. Hanya saja, jika menyangkut pengkhianatan, Daniel tak akan tinggal diam. Sejuta pun jika itu soal korupsi, Daniel akan mempermasalahkan itu dan pelakunya akan ia balas jauh lebih kejam dari apa yang mereka lakukan pada seorang tuan muda Prasetyo. Seorang pengkhianat sama saja dengan seorang yang mengolong-olong seorang Daniel, maka umuman harus lebih baik dari harga diri seorang Daniel. Ia sedang berada di Pelabuhan Surakarta, bisik ajudan Daniel, mengabarkan kabar si pengkhianat yang berencana melakukan perjalanan lagi untuk menjauh dari jangkauan Daniel dan orang-orangnya. Namun, jangan berani bermain-main dengan seorang Daniel. Bagaimanapun, kamu mempercaya dirimu sangat apik dalam bermain kabur-kaburan dan kejar-kejaran. Kamu selalu berputar-putar di area kekuasaan Daniel. Karena meski Daniel hanya seorang diri, tapi matanya ada di mana-mana. Ia memiliki puluhan juta orang yang memilihnya sebagai raja di dunia bisnis ini. Hanya orang-orang yang percaya bahwa nyawa mereka ada dua yang berani berkhianat, namun selalu mati sekali di bawah perintah Daniel. Daniel tersenyum miring mendengar laporan ajudannya. Bagus. Ia jemput sendiri mautnya tanpa membuat kita kerepotan. Puluhan Daniel makin melebarkan lengkukan di bibirnya. Ali, panggil Daniel. Baik tuan. Kemudian Ali menelpon orang-orangnya yang akan melancarkan semuanya. Ia harus ditenggelamkan di hari ke-100-nya. Ingat, di hari pertama, giginya harus habis hingga dia tidak bisa menggigit lidahnya. Setelah itu, terserah bagian mana lagi yang menurutmu dagingnya enak. Yang penting sisakan nyawanya hingga hari eksekusinya. Jelas Ali mengakhiri percakapan di sambungan telepon. Ali tak mau keinginan tuan mudanya tidak terpenuhi, seperti beberapa kasus yang pernah terjadi. Ada beberapa pengkhianat tahanannya yang memilih mengakhiri hidupnya dengan menggigit lidah atau menelan tangannya hingga memutus nadinya dengan gigi. Mereka memilih mati saja daripada memohon hidup dari siksaan orang-orang Prasetyo yang terkenal psikopat tingkat jahanam. Salah siapa bermain-main dengan pemimpin perusahaan mendunia itu? Saya mau perumahan bagian barat dirubuhkan, kata Daniel, melihat peta perumahan elit tengah berjalan 70% itu. Ali maupun beberapa pekerja di sana melongo tak percaya dengan perintah tuannya. Bagaimana tidak? Daniel tahu kalau pembangunan di bagian barat hampir rampung. Lalu apa yang Daniel pikir hingga membuat keputusan semena-mena demikian? Bukankah dari awal juga semua sudah Daniel sepakati? Ya, Daniel sendirilah dulu menandatangani langsung pembangunan itu, baik dari segi model, bahan, struktur, dan lain-lain. Tapi kenapa sekarang? Bajingan itu pasti menggunakan bahan murah sebelum kabur. Daniel, dia curiga jika mandor sebelumnya menggunakan bahan berkualitas rendah belakangan ini, sebab Daniel yang memang tidak sempat memantau langsung pembangunan karena sibuk, lebih tepatnya sibuk bucin, juga ada yang sibuk karena pekerjaan Daniel yang kadang menjadi bebannya. Alhasil, mandor korup itu bisa menjalankan aksinya. Bangunan bagian barat yang sudah dibangun 10 rumah elit berdiri sangat mewah. Itu adalah bangunan terakhir yang dibangun si mandor pengkhianat sebelum kabur. Daniel tidak mau jika bangunan itu tidak sesuai dengan harapan, sebab prinsipnya dalam berbisnis adalah kualitas nomor 1 di atas segala-galanya. Itu juga yang diajarkan Tuan Prasetyo selama ini. Makanya, perusahaan Prasetyo Corp hingga saat ini bisa berkembang sangat pesat dan dikenali seluruh dunia. Sementara Jakarta, mention Prasetyo. Seorang gadis, wanita muda, memutar bola mata malas melihat dua wanita cantik dan elegan, namun sayangnya memiliki hati iblis, tengah mengolok dan memperingati Alicia akan kedudukannya di mansion ini. Yah, aku tahu, batin Alicia menjerit. Sampai kapanpun, saya tidak sudi mengakui kamu sebagai menantu, ucap Maya, menunjuk-nunjuk muka Alicia.
Saya juga tidak sudi kalau Nyonya mau tahu. Sayangnya, lagi-lagi ia hanya bisa membalas tanpa suara. Kamu pergi aja sih Alicia. Apalagi yang kamu tunggu? Aku sebentar lagi nikah sama Daniel. Tambah Mauren. Aku juga ingin pergi, tapi aku butuh jasaku dulu. Apa kamu tidak jijik pada dirimu? Kamu tuh hanya dijadikan budak nafsu oleh Daniel. Mauren lagi-lagi bersuara. Nada suaranya syarat akan penghinaan, lebih tepatnya sakit hati. Mata Mauren sangat sakit melihat Alicia penuh dengan bekas cupangan. Dan pasti pelakunya adalah Daniel. Mengingat mereka juga semalam tak ikut makan malam bersama. Makan malam mereka diantar ke kamar. Daniel hanya keluar malam saat jam 11 malam. Itu pun Daniel hanya ke ruang kerjanya yang di lantai 1 dan kembali lagi ke kamar utama saat jam 3 subuh. Mauren berusaha menepis pikirannya jika Daniel melakukan hubungan itu dengan Alicia, dan bekas luka di leher dan Alicia adalah bekas cekikan atau mungkin pukulan dari Daniel. Namun itu terlalu maksa, sebab diteliti dari tubuh Alicia lainnya, Alicia tak memiliki luka lain, hanya di bagian lehernya lah yang terdapat banyak bercak merah keunguan. Alicia memakai gaun di bawah lutut, dan tidak ada bekas luka di sana. Apa-apaan Daniel itu? Katanya menghukum malah enak-enakan. Jerit hati Mauren. Sungguh, ia tak rela Daniel kini sudah berhubungan badan dengan adik tirinya itu. Tapi apa daya, Mauren harus berbelas hati menerima semuanya. Meski keperjakaan Daniel bukan untuknya, setidaknya ia bisa memiliki Daniel seutuhnya kelak dan bahagia bersama. Toh keperawanannya sudah terenggut juga dengan pria lain. Tapi aku menikmatinya kak, gimana dong? Entah keberanian dari mana, Alicia bisa lancar mengucapkan alasan yang berhasil membuat Mauren dan Maya melotot tak percaya juga geram. Dasar keturunan murahan! Mauren bangkit hendak menjambak rambut Alicia, namun gagal karena Matt yang tiba-tiba datang membawa jus kepleset dan nampaknya mulai jatuh mengarah ke arah Mauren. Biur! Prang! Mana? Matt menunduk dengan wajah dibuat bersalah, namun dibaliknya ia menyeringai. Kau! Teriak Mauren memelototi Matt itu. Tante! Teriak Mauren dengan wajah memohon pada Maya. Kau dipecat! Keluar dari mansionku sekarang! Kata Maya. Kau tak mendengarnya? Ya kau! Mauren mendorong kasar tubuh Matt itu agar menyingkir dari hadapannya. Alicia sedikit memiringkan kepala, melihat wajah Matt yang masih setia menunduk. Keningnya berkerut. Sepertinya kenal. Mauren kembali ingin meraih Alicia. Lagi-lagi, seorang Matt entah muncul dari mana, tergopoh-gopoh membawa coklat panas, dan tak sengaja kakinya terbentur di kaki sofa. Alhasil, coklat panas itu juga melayang dan mengenai kembali tubuh Mauren. Duk, biur! Ah! Teriak Mauren merasa tubuhnya panas. Mauren! Maya segera menolong Mauren. Aduh, panas! Mauren hanya bisa melengking saking panasnya yang ia rasa pada tubuhnya terasa terbakar. Kenapa semua maid pada tidak becus sih? Marah Maya. Kamu keluar dari mansion saya, suruh Maya pada maid. Baik ya, balas Matt dengan enteng, tanpa ingin repot-repot meminta maaf. Yuk, ajaknya pada rekannya, yang tadi baru saja juga dipecat. Keduanya menunduk hormat dan tersenyum ke Alicia sebelum melangkah keluar. Alicia tercengang. Ia menggeleng-geleng kepala melihat dua maidnya berakhir ditendang keluar. Seorang maid masuk lagi, namun nampak bingung dengan apa yang terjadi. Kenapa suasana kacau begini? Kamu malah bengong. Berikan saya kotak obat dan segera hubungi dokter. Marah Maya pada maid itu. Baik, si Maid segera undur diri dan tak lama setelahnya, ia datang dengan kotak obat di tangannya. Sini saya bantu Nona, tawar Maid itu pada Mauren. Kemudian, dengan telaten Maid itu membuka kotak obat dan mengeluarkan salep untuk meredakan nyeri pada tubuh Mauren. Ini sedikit perih, tahan ya, ucap Maid kemudian mengolaskan salep. Mauren kembali histeris. Bagaimana tidak? Salep itu bukan salep biasa. Rasanya seperti luka semakin perih dan terbakar. Mauren bergetar saking sakitnya. Pelan-pelan kamu, hendak Maya. Sudah Nyonya. Maid itu kembali bangkit menoleh ke Alicia dan menganjungkan jempolnya. Sedang Alicia lagi-lagi dibuat melongo tak percaya. Diana, Julie, Lexi, ketiga ajudannya yang berubah profesi menjadi maid. Entah bagaimana caranya, tapi Alicia takjub dengan kekurangan ajaran mereka terhadap calon menantu dari Maya itu, Mauren. Terasa jadi istri tercinta Maya ini, disediakan ajudan sampai dalam rumah oleh suami. Batin Alicia. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis,
Segera download AudioTune